Jaga waktu lu, hargai waktu lu. Temen lu ngajak ngopi yang nggak penting, jangan gitu, lu belum punya duit. Gue bukan di sini ngomong lu nggak boleh nonton, boleh, kalau lu udah kaya aja tapi. Kenapa? Lu nggak kasihan sama keluarga lu. Keluarga lu punya duit belum, ya, hidupnya nikmat belum, lu udah main kayak begitu aja gitu. Kasihan ya, kasihan keluarga lu, kasihanin diri lu sendiri. Lu bebasin mereka semua dari kebebasan finansial, baru lu bolehlah enjoy. Tapi kebahagiaan pun untuk gua, apa sih seru gitu untuk gua. Seru untuk gua adalah gua bisa bangun pagi, gua konsisten, gua bisa kerja, ya, gua lakuin yang terbaik hari ini, gua latihan, lakuin yang terbaik setiap hari, itu yang bisa bikin gua seneng gitu. Gua bukan senang karena, oke diajak ini, apa, ke konser. Gua nggak anggap itu ada seru sedikit pun di hidup gua, ya. Karena gua sangat menjaga yang namanya waktu gua. Contoh ya, ada yang ngajak gua ngopi keluar. Kalau dulu mungkin 4 tahun lalu, 5 tahun lalu gua ladenin, sekarang gua nggak pernah ladenin. Gua cuman tanya, "Ini ada kemungkinan transaksi atau enggak?" Gitu. Ada untungnya buat lu, ada untungnya buat gua atau enggak. Kalau kalau cuma sekedar buat ngopi-ngopi aja enggak usah ketemu gua. Orang mau bilang gua sombong, orang mau bilang gua apa, terserah gua gitu. Kayak orang bilang, "Oh mau datang ke podcast ini enggak? Datang ke acara ini enggak? Datang ke itu enggak?" Gua cuma mikir kalau orangnya gua nggak gitu suka-suka amat, enggak lah, ngapain gitu. Lu nggak bisa bayar waktu gua juga kok, gua juga nggak minta dibayar ya. Gua itu sangat menghargai dan menjaga waktu gua, dan gua harap kalian tuh harus menjaga waktu kalian. Jangan gampang FOMO, jangan gampang ikut-ikutan teman, jangan karena dijauhin sama teman terus kalian jadi nggak mau kerja, jadi ikut main-main sama mereka ya, jangan seperti itu. Jaga waktu lu dan hargai waktu lu. Karena uang itu banyak ya, yang nggak bisa dicari itu cuman waktu, kesehatan, dan juga cinta ya. Kalau uang itu gampang dicarinya. Dan aturan hidup gue yang terakhir, yang ketujuh adalah jangan lupa berbagi. Nah ini mungkin counter intuitif ya buat orang-orang ngerasa, "Kok gue mau kaya tapi kok kenapa harus berbagi?" Itu percayalah, ketika lu berbagi, uang akan dibagi ke lu di cara yang lu bahkan nggak paham dan lu nggak ngerti. Semakin pelit lu sebagai seseorang, semakin miskin diri lu, percayalah. Gue dari punya uang sangat sedikit, gue tuh udah hobinya berbagi. Gue suka aja berbagi ke orang-orang sekitar gue. Karena itu memang gue dari dulu punya pemikiran seperti itu. Dan gue juga bilang ke diri gue sendiri, kalau gue punya uang yang sebanyak ini, gue akan nanti bagiin semua kok di akhir. Gue pengen uang ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Karena fungsi hidup orang tuh cuma untuk bermanfaat. Lu percaya sama gue deh, gue bukan orang yang belum lewatin semuanya. Gue udah lewatin semuanya. Semua yang lu pernah pikirin, semua yang lu anggap seru ya. Lu mau naik apa? Mau naik McLaren Senna, lu mau naik Ferrari, semua itu udah pernah gue alamin. Keliling dunia udah pernah gue alamin ya. Lu mau sampai puncak pegunungan di Swiss, sampai lu mau keliling semua Eropa ya, itu udah pernah gua lakukan ya, mau ke Dubai, ke mana semua udah pernah gua lakukan. Tapi, apa yang paling seru menurut gua? Yang paling seru tuh bukan semua itu tentang uang ya. Sure, mungkin sesaat itu seru. Lu beli mobil, ya 2 hari paling udah lupa. Tapi yang lu nggak akan lupa adalah apa? Lu bangun sekolah untuk 100 anak. Ketika mereka nanti bisa besar dan bisa bilang terima kasih karena mereka sekolah di tempat lu, itu lu nggak akan pernah bisa bayar pakai uang. Jadi berbagi ke sesama itu adalah hal krusial yang gua selalu lakukan dan yang akan bikin hidup lu jauh lebih sukses dan lu lebih lebih diberkati lagi. Karena karma itu ada ya, semakin baik lu ke dunia, dunia akan kasih balik ke lu. Contohnya, berbagi itu nggak cuma soal uang, ini juga format berbagi. Gua nggak dapet apapun kan dari kalian sini. Tapi dengan gua berbagi ke kalian, gua akan dapat karma baik ya dari kalian. Karena banyak yang nonton video gua itu hidupnya bilang, "Oh hidup gua berubah, gua bisa rubah apa, kehidupan keluarga gua bisa umrohin orang tua gua dan segala macam." Kalian bisa bandingin kayak begitu, apakah itu bukan hal yang mulia yang dilakukan dibanding contoh misalnya, ada streamer gitu kan, cara mendapat views hanya cuma untuk apa, mendegradasi dirinya sendiri gitu, jadi badut di depan orang, kayak zaman badut Jester di Raja-Raja, teriak-teriak depan kamera, taruh mic yang sama seperti ini, depan kamera, ada komputer tuh dia berteriak-berteriak atau bawa ke jalan lari-lari. Gue di sini pengen majuin generasi bangsa kita ya, dan di sini gue mau sharing aja ke kalian, jujur gue bikin begini juga gue punya agenda gitu. Mungkin dari semua orang yang kalian nonton, cuman gue yang punya kepentingan untuk kalian jadi kaya. Kenapa? Lu mendingan fans streamer yang teriak-teriak terus isinya bocil nggak punya duit, yang sukanya dibagi-bagi iPhone, atau lu mending punya fans yang kaya? Karena nanti gua mimpi besar gua pengen bikin suatu network state ya, di mana ini akan menjadi bahtera. Karena gua tahu 2030 tuh akan ada hujan yang besar ya. Hujan tuh kiasan ya, bukan literally hujan. Tapi kemiskinan akan besar sekali, kelas menengah itu akan hilang, yang kaya akan super kaya, miskin super miskin, dan dunia akan sulit nanti. Kalian nggak akan punya apa-apa. Jadi gua lagi proses dalam bikin bahteranya. Gue mau orang yang masuk ke bahteranya orang yang apa? Justru orang yang kaya. Gue males ladenin orang yang memang nggak mau belajar. Jadi si edukasi yang gue bikin di sini ini adalah sistem filtrasinya ya. Jadi gue itu punya agenda untuk kalian tuh hidupnya berubah dan kalian jadi kaya. Karena gue lebih mending fans kaya dibanding fans yang nggak punya duit. Dan gue ngomong apa adanya di sini ya. Gue ngomong ini semua nggak cuman hanya berbagi, tapi gue juga punya agenda di balik kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.